Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam yang telah memberikan karunia kepada kita semua, sehingga kita bisa bersama dengan cinta lafiat. Dan selawat dan salam kita curahkan pada baginda kita Muhammad SAW. Kita memberikan syukurnya untuk kita semua. Dan yang terhormat Abi Muhammad selaku pengasuh pondok pesantren Siloam. Ya, dan yang terhormat orang tua saya yang saya sayang. Dan hari ini saya menjelaskan kitab Ubudiyah bab yang kedua, yaitu tentang wudhu dan tayamum. Pertama tentang wudhu. Tentang wudhu itu dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama yaitu perangkat dan hal-hal yang wajib, yang mewajibkan untuk wudhu. Yang pertama yaitu perangkat. Perangkatnya yang pertama yaitu air mustakmal. Yang kedua air yang berubah drastis. Yang ketiga air yang kurang dari 2 kulah. Dan yang keempat yaitu air yang lebih dari 2 kulah. Dan yang hal wajibnya, hal yang mewajibkan wudhu yaitu yang pertama, hal yang mewajibkan wudhu yaitu pertama keluarnya sesuatu dari tubul atau dubur, kecuali sperma. Kedua, hilangnya akal disebabkan tidur. Hilangnya akal itu bermacam-macam, kayak ketiduran, pokoknya kita dalam tidak sadar. Terus kita udah sadar baru harus diwajibkan itu. Yang ketiga, sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat, menyentuh kemaluan. Dan yang ketiga yaitu ada tentang rukun wudhu. Rukun wudhu itu ada 6. Yang pertama pasti tahu lah. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh tangan sampai siku, keempat mengusap sebagian kepala, yang kelima yaitu mengusap kaki sampai mata kaki, dan yang keenam tertib. Dan yang keempat yaitu ada tentang kesunahan wudhu. Yaitu kesunahan wudhu itu bermacam-macam, yaitu salah satunya bersiwak, baca basmalah, melafazkan niat, berkumur, mengusap keseluruhan telinga, mengusap keseluruhan bukan telinga, kepala, semua rambut dibasahin, dan mengusap telinga, menyela-nyelai jari, dan menghadap kiblat, mendahului yang kanan, melebarkan basuhan wajah, melebarkan sampai, dan berdoa menghadap kiblat. Dan yang terakhir yaitu adalah tentang praktek isbau dan kesalahan dalam wudhu. Praktek isbau itu macam-macam, tapi yang kusebutkan hanya bersiwak, berkumur, niat bersamaan dengan wajah. Dan yang kesalahan dalam wudhu yaitu percikan air dari basuhan. Yang pertama contohnya kita habis membasuh tangan, nah itu basuhan airnya itu udah bekas dari basuhan kita, terus dipakai sama orang. Nah itu kesalahannya. Yang kedua tidak menghilangkan benda-benda yang menghalangi wudhu. Nah itu kesalahan. Misalnya kayak kita punya gelang, gelang atau cincin, nah itu tidak dihilangi, atau tidak dihilangi, bukan dihilangi, bukan dilepas dulu. Pokoknya sebelum mau wudhu itu pokoknya anggota tubuh yang mau wudhu itu harus bersih. Nah yang ketiga yaitu kurang teliti. Dan yang bab kedua materi kedua yaitu tayamum. Yaitu yang pertama ada tentang perbolehan dan rukunnya. Yang pertama yang diperbolehkan yaitu yang pertama uzur, karena uzur. Yang kedua setelah waktu sholat. Yang ketiga setelah mencari air. Setelah mencair air tidak ketemu maka dibolehkan tayamum. Yang keempat
menggunakan debu kering. Yaitu rukunnya yang pertama memindah debu, niat, mengusap wajah dan mengusap kedua tangan dan tertib. Yang kedua itu ada tentang kesunatan tayamum, yaitu hadap kiblat, bersiwak, baca basmalah, baca syahadat, melakukan bagian atas terlebih dahulu, mendahulukan anggota kanan, mengulangi usapan, tidak mengulang-ulangi usapan, berturut-turut atau muwalah, berdoa dan tertib. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu tentang pembatalan dan yang membatalkan tayamum dan teknis pelaksanaannya. Yang membatalkan yaitu yang pertama ada hal yang membatalkan wudu, yang kedua menduga ada air, yang ketiga keluar Islam, yang keempat sembuh dari penyakit. Dan teknis pelaksanaannya itu ada kiblat, bersiwak, membaca basmalah, melepas cincin, menepukkan telapak tangan dan menipiskan debu yang dengan ditiup. Ada yang tanyakan? Tidak. Jelas? Jelas. Oke, yang saya dapat yaitu saya tahu tentang wudu dan tayamum. Oke, sekian dari saya. Apabila salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.